Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di paket modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba untuk menjawabnya satu persatu. Pertanyaan pertama, bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Baik Bapak Ibu, pertama saya ingin perkenalkan diri saya. Ya, saya adalah guru bahasa Inggris di SMPK Santi Yosef Frene de Metz. Saya mengajar di kelas 7 dan 8. Jumlah rombongan belajarnya ada 5. Kelas 7-nya ada 2 ruangan, sedangkan kelas 8-nya ada 3 ruangan belajar. Setiap rombongan belajar ini Bapak Ibu, peserta didiknya terdiri dari atau kurang lebih 30 orang. Itu artinya jumlah peserta didik yang saya ajar itu sebanyak 150 peserta didik. Bapak Ibu, tanpa kita membayangkan, tentu hal ini kita tahu bahwa peserta didik dari seratusan lebih ini pasti mempunyai karakter dan sifatnya yang berbeda-beda. Misalnya kemampuan memahami materi, motivasi belajar, gaya belajar, dan hal lain sebagainya. Dan saya pikir ini adalah suatu hal yang pasti dari setiap peserta didik tanpa kita membayangkan. Lalu, apa yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda-beda? Ya, yang saya lakukan sebagai seorang pendidik di sini adalah dengan menciptakan pembelajaran yang bisa mencakup seluruh kebutuhan peserta didik. Ya, kita sudah tahu bersama, kita sudah belajar bersama terkait dengan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar peserta didik kita. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan yang kelima penguasaan. Jadi, kita sebagai seorang guru, ya, kita harus mencoba menciptakan pembelajaran agar semua kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita itu bisa terpenuhi. Saya ambil salah satu contoh kebutuhan, misalkan kebutuhan akan kesenangan. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin selama ini dalam proses pembelajaran berlangsung, kita melihat salah satu peserta didik kita yang sedang asik-asik bernyanyi di saat kita mengajar. Itu artinya Bapak Ibu, salah satu kebutuhan dari peserta didik itu tidak terpenuhi. Karena pada dasarnya, setiap perilaku manusia merupakan respon dari suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, tugas kita sebagai guru, kita harus mampu menjawab kebutuhan yang belum dipenuhi oleh siswa tersebut. Contohnya Bapak Ibu, materi bahasa Inggris untuk kelas 7 SMP itu ada salah satu materi tentang lagu. Nah, dalam menyampaikan materi ini, saya tidak hanya menjelaskannya secara lisan atau memberikan ceramah kepada peserta didik, misalkan lagu itu apa definisi dari lagu, apa pesan dari lagu ini, tidak. Tetapi di sini kita berusaha untuk mengajak peserta didik kita untuk bernyanyi bersama-sama. Sehingga kebutuhan dari peserta didik yang belum terpenuhi tadi itu bisa dipenuhi dengan cara kita mengajak mereka untuk bernyanyi bersama-sama. Atau kita istilahkan belajar sambil bermain. Ya, begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah apa yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid. Ya, tentu sebagai guru, sebagai penuntun, saya menyusun materi pembelajaran yang kontekstual, serta menyediakan beberapa media pembelajaran terkait dengan materi yang saya sampaikan, agar peserta didik lebih mudah untuk memahami. Contohnya Bapak Ibu, saya mengajarkan sebuah materi tentang teks, yaitu teks deskriptif atau deskriptif teks. Ya, saya tidak hanya menjelaskan materinya, materi apa itu deskriptif teks, bahasa-bahasa apa yang digunakan, apa fungsi sosial dari deskriptif teks. Dan itu boleh dilakukan, tetapi kita harus menyediakan
ya, menyediakan media atau sarana agar peserta didik mudah atau lebih cepat memahaminya. Misalkan contoh teks deskripsi tentang Jokowi. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita juga harus siapkan media atau gambar tentang media atau gambar dari presiden kita Jokowi, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Jadi mereka bisa membacanya dan juga bisa melihat secara langsung ceritanya dan juga gambar dari presiden tersebut. Soal yang berikut, Bapak Ibu, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Baik Bapak Ibu, kalau konteks sekolah kami, saya harus jawab iya. Karena ada beberapa anak di sekolah kami yang kemampuan membacanya sangat buruk sekali. Baik Bapak Ibu, tentu kita sebagai seorang penuntun, sebagai seorang guru yang baik, kita tidak mungkin membiarkan peserta didik kita itu seperti itu terus ya. Nah, kita harus memberikan dia perlakuan khusus. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, mengajak dia atau melatih dia membaca di saat istirahat, atau menyuruhnya untuk lebih banyak waktu untuk membacanya di rumah. Selanjutnya Bapak Ibu, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Baik Bapak Ibu, ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keberagaman peserta didik. Misalnya, peserta didik yang suka mengganggu teman saat pembelajaran, mengantuk, atau bahkan jarang mengumpulkan tugas rumah. Nah, langkah apa yang saya ambil ketika menghadapi peserta didik tersebut? Ya, tentu langkah yang saya terapkan selama ini adalah dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah saya menerapkan proses segitiga restitusi, saya melihat peserta didik mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dicintai, dan mereka berupaya mencari solusi yang terbaik dari masalah-masalah atau persoalan yang mereka hadapi sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, seperti yang telah saya buat dalam keyakinan kelas. Baik, yang terakhir, menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Baik Bapak Ibu, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid, saya sangat setuju kalau kita sebagai guru harus merancang apa yang disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan tujuan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Setelah itu, perlu diadakan sebuah evaluasi agar penerapan kedepannya lebih baik, teristimewa untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, itu adalah jawaban saya dari beberapa pertanyaan pemantik yang ada di modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam hebat.